Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak bersyukur pada hari ini. Banyak kemudian aspek nikmat Allah berikan kepada kita, yang termasuk adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kedua aspek ini sangat berpengaruh pada kita semua. Termasuk adalah aspek kesehatan. Belakang ini kita sering dihantui oleh salah satu wabah yang kemudian bukan cuma persoalan kesehatan yang merambah pada kita, tapi juga faktor-faktor sosial yang terbatasi. Hal-hal yang kemudian kita lakukan pada kebiasaan kita itu terbatasi oleh hal-hal tersebut. Nah, wabah ini adalah dikenal sebagai COVID-19. Nah, ini kemudian Allah kirim untuk bagaimana kemudian menjadarkan kita sebagai umat yang beragama bahwa berharganya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah menuntut kita bagaimana kemudian menggunakan sebaik-baik mungkin nikmat-nikmat kesehatan itu, dan kemudian bagaimana kita mensyukuri akan nikmat kesehatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian adalah nikmat kesempatan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kembali dipertemukan oleh bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang dimana kemudian umat muslim berlomba-lomba untuk menuntut berkahnya bulan Ramadan ini. Di mana nikmat ini Allah berikan kepada kita selama 11 bulan lamanya kita menanti bulan puasa ini. Banyak orang yang tidak mungkin untuk kembali merasakan bulan Ramadan ini. Maka sebagai umat muslim tentunya kita bersyukur karena kembali kita merasakan bulan yang penuh berkah ini. Kemudian bulan Ramadan ini juga kita dituntut untuk puasa sebulan penuh. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan adalah sebagai bentuk perisai kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, puasa adalah perisai. Maka janganlah seorang yang berpuasa mengucapkan ucapan yang kotor, dan janganlah berlaku bodoh. Dan jika ada orang yang sewenang-wenang merebut haknya dan mencelanya, maka katakan saya sedang berpuasa. Ibnu Al-Athir rahimahullah berkata, puasa ini junnah. Junnah itu adalah tameng atau perisai, yang dimana perisai ini melindungi pelakunya dari hal-hal yang dapat merugikan dia, hal-hal yang dapat melukai dia. Melukai dalam artian melukai akidah, melukai hal-hal yang dapat merusak puasa. Nah, ibarat perang, bulan Ramadan ini adalah perang umat muslim. Bagaimana perang melawan hawa nafsu mereka, dan puasa ini adalah tameng. Nah, ini yang menjadi salah satu paradigma umat muslim ketika menjumpai bulan Ramadan. Mereka cenderung berlomba-lomba melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Tentunya pada contoh adalah ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan pada saat kita berpuasa ada keinginan untuk memarahi seseorang, apakah itu perilaku yang kemudian membuat hati kita sakit sehingga kita ingin cenderung marah kepada teman kita,
Lalu pada saat kita marah, timbul di mana kita bahwa saya sedang berpuasa. Maka ketika saya melakukan hal tersebut, tentunya puasa saya akan batal dan sebagainya. Nah, berbeda dengan hari-hari lainnya. Ketika hari-hari lainnya tidak cenderung berpuasa, kita tidak memiliki suatu faktor yang kemudian mempentingi kita dalam melakukan hal-hal yang maksiat, contohnya marah tadi. Nah, puasa inilah sebagai alasan kita untuk tidak melaksanakan hal-hal tersebut. Maka dari itu, hadis Bukhari dan Abu Daud, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan mengerjakannya dan bertindak bodoh, maka Allah tidak melihat ia meninggalkan perkara makan dan minumnya. Nah, banyak sekali hikmah yang kita sebagai umat muslim ini, tentunya banyak hikmah yang dapat kita petik di bulan Ramadan ini. Sebagai esensi yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, tentunya bukan perkara makan dan minum saja yang kita tahan. Puasa adalah satu pemaknaan yang luas. Tentunya banyak aspek yang kemudian kita tahan, termasuk bagaimana menahan perkara-perkara penyakit hati, kemudian bagaimana menahan hal-hal yang kemudian dapat merusak panca indera kita sehingga memancing kita untuk berlaku maksiat. Nah, itu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kemudian keberkahan yang kita dapat di bulan Ramadan ini. Tentunya sebagai orang yang kemudian memiliki perilaku selalu ingin berbuat kebajikan, maka mereka selalu berpandangan bahwa bulan Ramadan ini bukan sekedar bulan yang hanya menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana menahan aspek-aspek yang kemudian dapat merugikan kita. Nah, sebagian dijelaskan tadi, bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan untuk 11 bulan ke depannya, untuk bagaimana kita dilatih untuk tidak berbuat maksiat lagi. Nah, jadi untuk sampai sini saja penjelasan kita pada hari ini. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.